Ketika Allah katakan qul huwallahu ahad, maka kita memang diperintah untuk hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya, kemudian pengakuan terhadap segala afal dan konstitusi atau yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah punya institusi Allah, institusi yang pasti hak, sebab yang hak itu adalah yang datang dari Allah, maka kita tidak boleh menandingi dengan membuat institusi-institusi baru. Karenanya kita tegaskan, tidak ada satupun sistem yang berhak, yang mampu dan sah untuk menegakkan kalimat Allah atau tuntunan Allah ini selain sistem Islam itu sendiri. Dan sistem Islam itu adalah an-nubuwah atau al-khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal qur'an hudal lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa fi ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du, ikhwan fiddin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita tanpa pernah berhenti dan disediakan buat kita, disiapkan untuk kita semuanya dengan maksud agar kita bisa tegak tegar, teguh, kokoh dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga, para sahabat serta semua umatnya yang istiqomah melaksanakan risalahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan termasuk yang beroleh syafaat kelak di yaumul akhir. Allahumma amin. Konsep ibadah dalam Islam itu adalah melaksanakan atau sami'na wa ata'na kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri minkum. Kepada Allah tuntunan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim ini, kepada Rasul adalah bagaimana tata cara melaksanakan tuntunan Allah, mesti mencontoh atau meneladani Rasul dalam melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada ulil amri minkum minkumul ladzina amanu, di antara kamu yang beriman adalah intanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul. Apabila terdapat persoalan apa saja bentuknya, maka faruddu ilallah, mencari penyelesaiannya adalah dengan Allah, dengan Rasul, dengan Quran, dengan hadis. Itulah ulil amri minkum yang mesti mengarahkan orang-orang beriman hanya untuk menerapkan, menegakkan aturan Allah dan Rasulnya di selama hidupnya di muka bumi, bukan minhum. Nah, kalau minhum ya minhum ladina demokrasi, minhum ladina kafaru,
minhumul ladzina kapitalisu, minhumul ladzina sosialisu, dan lain-lain sebagainya. Hamba Allah Subhanahu wa taala ulil amri minkumul ladzina amanu, dan hasilnya adalah zalika khair, itu baik buat kalian, wa ahsanu ta'wila, dan endingnya pun baik. Ending di dunia baik, ending di akhirat juga baik. Ending di dunia adalah keselamatan, ketentraman, kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ending di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Beribadah melaksanakan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri minkum itu Allah katakan fala taj'alu lillahi andadan. Setelah Allah memberikan berbagai karunia, Allah katakan Allah lah yang telah menjadikan alladzi ja'ala lakumul arda firasha, menjadikan bumi sebagai hamparan, kita hidup di atas hamparan bumi Allah. Wasama abinaa, dan langit sebagai atap, kita hidup di bawah kolong langitnya Allah. Wasama abinaa, kemudian Allah turunkan dari langit itu air hujan. Fakhraja bihi minas samarat, kemudian dengan air hujan itulah keluarlah berbagai jenis buah-buahan, yang semua buah-buahan itu adalah rizqal lakum, diberikan kepada kita semuanya. Permintaan Allah satu saja, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam, jangan kamu menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah, sedangkan kalian tahu bahwa tandingan-tandingan itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya dan untuk yang lainnya, dan sedangkan Allah itu maha pandai, maha kuasa untuk berbuat segala sesuatunya, untuk diberikan kepada kita, dan juga berkuasa untuk meminta, mencabut, dan sebagainya atas yang ada pada kita semuanya. Artinya bahwa Allah tidak ingin ditandingi, sebab tandingan itu tidak ada yang mampu untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala, menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah makumullah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian ada keraguan terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami, yakni Al-Quran ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bi suratin mim misli, datanglah kalian kepada Allah dengan membawa satu surat yang semisal. Wad'u syuhadakum min dunillah, dan bila perlu panggil para profesor, para ahli, para pakarmu selain Allah Subhanahu wa taala. Wad'u syuhadakum min dunillah in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar-benar mampu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam tafalu, maka jika tidak sanggup mengerjakannya, tidak sanggup membuat satu surat yang semisal, walan tafalu, dan memang tidak mungkin sanggup membuat satu surat yang semisal, maka sudahlah, fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah, takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, uiddat lil kafirin, disediakan hanya buat orang-orang yang kafir saja. Artinya merujuk pada ayat ini bahwa kita diperintahkan hanya mengamalkan ayat-ayat Allah saja. Jangan menandingi, jangan ada tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya, kemudian konstitusinya, institusinya, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita membuat tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, berkenan dengan ayat itu, ayat-ayat yang tersebut kami uraikan tadi, maka ada surat yang paling sering dibaca oleh umat Islam, surat Al-Ikhlas namanya. Surat Al-Ikhlas ini, maka Allah memberi maksud kepada kita bahwa pertama itu adalah pernyataan dari Allah, qul huwallahu ahad. Ini adalah pernyataan dari Allah, diperintahkan kepada Muhammad SAW untuk menyampaikan juga, katakanlah bahwa Allah itu ahad, Allah itu esa. Ini pernyataan Allah, sampaikan juga Muhammad kepada umatmu bahwa Allah itu esa. Kemudian Allah samad, Allah itu tempat bergantung segala makhluknya. Kemudian lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada satupun yang menyerupainya. Ayat ini ketika sampai kepada ayat ini adalah merupakan pernyataan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika sampai kepada kita,
sesungguhnya bukan sekedar pernyataan tapi perintah untuk mewujudkan surat Al-Ikhlas itu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ketika Allah katakan qul huwallahu ahad, maka kita memang diperintah untuk hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya, kemudian pengakuan terhadap segala afal dan konstitusi atau yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Samad, Allah itu merupakan tempat bergantung segala makhluknya. Makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, dan di antara langit dan bumi, dan termasuk yang ada di dalam bumi ini, semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini sampai kepada kita, maka sesungguhnya kita pun diperintahkan untuk bergantung kepada Allah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepadanya kita beribadah dan hanya kepadanya lah kita minta tolong, bukan kepada yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Adalah merupakan penghinaan yang paling besar sehingga dilukiskan dalam surat Al-Anbiya. Ketika orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan itu bahwa Allah punya anak, maka langit itu hampir pecah, hampir saja pecah karena hinanya, jeleknya, buruknya perbuatan ucapan mereka, tuduhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu punya anak dan seterusnya. Ikhwan firmakumullah. Kemudian di ujung ayat itu Allah katakan lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang menyerupainya. Ayat ini di samping merupakan pernyataan Allah kepada kita bahwa Allah itu tidak ada satu pun yang menyerupainya, tidak ada yang bisa menyerupainya, segala bentuknya apalagi zatnya itu tidak ada yang menyerupainya. Maka ketika ayat itu sampai kepada kita adalah merupakan larangan membuat sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, yang diserupakan dengan tuntunan atau dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara gampang, ketika Allah punya zat, maka zat itu tidak boleh disaingi, tidak boleh kita buat tandingan-tandingan untuk kita ibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika Allah punya institusi Allah, institusi yang pasti hak, sebab yang hak itu adalah yang datang dari Allah, maka kita tidak boleh menandingi dengan membuat institusi-institusi baru. Institusi Allah itu adalah untuk menegakkan kalimat Allah, dan institusi yang dimaksud adalah an-nubuwah atau al-khilafah, di mana an-nubuwah itu berasal pertama bahwa Allah katakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Khalifah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Adam alaihissalam. Itulah khalifah pertama. Dan khalifah Adam itu dimaklumatkan oleh Allah di dalam surga di hadapan para malaikat dan iblis. Malaikat dengan segala argumentasinya, kemudian Allah katakan inni a'lamu ma la ta'lamun, maka sujud tunduk patuhlah malaikat kepada Allah untuk bersujud kepada khalifah yang bernama Adam. Sementara iblis dengan segala kesombongannya dia katakan aku lebih baik daripada Adam, aku diciptakan dari api sedangkan dia dari tanah. Maka dengan segala kesombongannya dia melanggar perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dengan kata lain, iblis tidak mau tunduk kepada khalifah Adam. Atas skenario Allah Subhanahu wa taala, Adam turun ke bumi, diturunkan ke dunia. Memang Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ketika sudah turun ke muka bumi, Allah angkat beliau menjadi nabi. Nabi itu pembawa berita untuk membawa naba. Naba itu beritanya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berisi perintah dan larangan dan dilaksanakan dalam wadah yang disebut an-nubuwah, wadah pelaksana pemberitaan, wadah untuk menegakkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya, Adam mati ganti nabi lagi. Kemudian nabi berikutnya mati lagi, maka ganti lagi nabi, dan seterusnya sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sudah katakan bahwa Muhammad itu adalah khotaman nabiyin, penutup para nabi. Kemudian Al-Qur'annya atau wahyu Allah atau an-naba'nya pun sudah berhenti, sehingga putuslah sudah atau berhentilah sudah nabi, naba dan an-nubuwah. Maka dilanjutkan oleh khalifah-khalifah dan itu menjadi banyak. Begitulah kata Nabi,
Kemudian khalifah itu berada dalam sistem yang disebut khilafah ala minhajin nubuwah, pelanjut sistem kenabian. Artinya bahwa sistem Islam, sistemnya Allah adalah sistem an-nubuwah dan sistem khilafah. Khilafah itu pelanjut sistem kenabian. Artinya ketika Allah punya institusi, maka kita dilarang untuk membuat institusi yang baru. Sebab ketika ada institusi yang baru, pasti bukan karangan Allah, dan untuk melaksanakan kalimat Allah pasti tidak sanggup. Karenanya kita tegaskan, tidak ada satupun sistem yang berhak, yang mampu dan sah untuk menegakkan kalimat Allah atau tuntunan Allah ini selain sistem Islam itu sendiri. Dan sistem Islam itu adalah an-nubuwah atau al-khilafah. Dan konstitusinya an-naba, yaitu wahyu Allah, yaitu Al-Quran di era sekarang ini, di era kita atau di era kenabian Muhammad SAW. Dan kepemimpinannya adalah khalifah, bukan yang lain. Khalifah itu adalah pemimpin bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan kalimat Allah dalam wadah atau institusinya Allah dan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, di zaman sekarang ini banyak betul institusi yang dikarang oleh manusia, masing-masing membawa Al-Quran. Secara jujur kita katakan NU membawa Quran, Muhammadiyah membawa Quran, NI membawa Quran, HMI membawa Quran, kemudian IMM membawa Quran, PMI membawa Quran, semua organisasi Islam, PKS membawa Quran, semuanya membawa Quran, termasuk khilafah itu membawa Al-Quran juga, menegakkan Al-Quran. Tapi manakah yang paling dekat atau manakah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya mengacu kepada surat Al-Ikhlas tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka mengacu pada contoh praktek Nabi dan para sahabat yang mereka ada dalam an-nubuwah atau dalam al-khilafah. Semestinya dan yakinlah itulah yang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mencontoh Rasul dan mempraktekkan seperti kehidupan para sahabat. Yang di situ pasti ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya atas nama Wizaratul Dakwah wa Binaul Ummah Daulah Sumatera mengajak untuk ikhwan fillah kembali mengokohkan diri, kafahlah kita dalam berdiri ini secara totalitas, berinstitusi dalam institusinya Allah, berkonstitusi konstitusinya Allah, mencari ridho juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berkiprah, beraktivitas, beribadah, samina wa ta'na ada dalam sistemnya Allah Subhanahu wa taala untuk cari ridho Allah, pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat terakhir bahwa di surah At-Taubah ayat 100 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Allah katakan orang-orang yang pertama-tama Islam dahulu, yaitu Nabi dan para sahabat dari kalangan kaum muhajirin dan ansor. Kalau kita lihat bahwa ternyata Nabi sudah wafat, semua Nabi sudah wafat, kemudian para sahabat yang menyertai Rasul pun sudah wafat, dari kalangan muhajirin maupun kalangan ansor sudah wafat. Ada yang masih hidup, siapakah itu? Adalah kita. Kematian Nabi dan para sahabat, kaum ansor dan muhajirin, kaum muhajirin dan ansor, mereka sudah wafat dan mereka mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala karena menegakkan kalimat Allah dalam an-nubuwah, dalam al-khilafah, tidak di wadah yang lain. Maka orang-orang yang masih hidup seperti kita, untuk mendapatkan keridhaan Allah, Allah sudah memastikan, menetapkan walladzina taba'uhum bisan. Orang itu atau kita mengikuti jejak mereka dengan baik. Mereka berkhilafah, mereka bernubuwah, mereka berkhilafah, kita pun berkhilafah. Yang khilafah itu adalah alam minhajin nubuwah, pelanjut sistem kenabian atau berada di atas sistem kenabian atau mengikuti metode kenabian. Maka kita mesti berada di situ untuk menegakkan kalimat Allah, mencari keridhaan Allah atau beribadah mencari ridha Allah, disitulah tempatnya. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada satu sahabat pun yang mereka menegakkan Quran di luar sistem Islam, yaitu sistem khilafah pada waktu itu. Maka kita ingin dapat ridho Allah, tirulah mereka. Kita pun mesti berkhilafah, punya khalifah, menegakkan kalimat Allah, mencari keridhaan Allah. Itu tanda kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waradu'an, Allah akan ridho kepada kita. Allah telah ridho kepada mereka, Allah pun akan ridho kepada kita. Wa a'adalum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah sediakan, Allah janjikan surga untuk kita semuanya, kekal mereka di dalamnya, kekal kita di dalamnya. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan, keberuntungan yang besar. Maka saya mengajak, mengimbau kepada ikhwan fillah kembali menukik kepada ayat-ayat Allah, menukik kepada sistem yang telah ditetapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak ada satu sistem pun yang mampu, yang berhak, yang sah untuk menegakkan kalimat Allah kecuali sistem Islam itu sendiri. Hendaklah kita ridho seperti Umar bin Khattab ridho kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Begitulah kata Umar bin Khattab, aku ridho Allah sebagai Rabbku, aku ridho Islam sebagai agamaku, aku ridho Muhammad sebagai nabiku. Dan kita sudah jelas, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu, arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu nyata haknya, yang hak itu Allah, Rasul, dan para sahabat yang telah mendahului kita mendapatkan ridho Allah. Kemudian yang hak itu yang sistemnya Allah, konstitusinya Allah, dan juga institusinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah nyata betul dan dulu dipraktekkan jaya lebih kurang 700 tahun. Kemudian hancur, dan itu merupakan pergiliran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita untuk meraihnya kembali, maka kembalilah kita menegakkan kalimat Allah dalam sistemnya Allah, dan tinggalkan seluruh sistem yang karangan-karangan selain Allah untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang batil nyata batilnya selain kata Allah, wa madza ba'dal haq illa dolal. Di balik yang kata-kata Allah semuanya batal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggalkanlah yang batil, berikan kemampuan kita mengikuti yang hak, tinggalkan dan berikan kemampuan kepada kita untuk meninggalkan yang batil. Hendaklah kita tampil dengan gagah berani kepada Allah, membawa kalimat-kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah, mencari keridhaan Allah, dan gagah berani meninggalkan seluruh institusi, konstitusi, karangan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.